Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Mevala dengan NPM 20170510072. Di sini saya akan menjelaskan soal kuis nomor 1. Saya memilih soal yang ini, uh, membuat uh, membuat NFA yang ekuivalen dengan epsilon NFA ini. Baiklah, saya buat ulang saya gambar ulang. Initial state-nya itu A. Terus ada input 0. Terus ada epsilon ke B, terus dari B itu epsilon lagi ke C. C ini final state-nya. Nah, jadi ini juga ada, terus ini ada 1, terus ini juga 1. Nah, jadi gini, pertama kita akan mencari dulu dengan rumus yang kemarin itu, epsilon closure dan input juga epsilon closure-nya. Nah, nanti kita dapatkan ini ya, apa namanya, ini tabelnya. Nah, ini pertama kita hitung A dulu. Yang A ini artinya A itu bisa dengan ini, si epsilon ini, A ini bisa ke dirinya sendiri atau dia bisa ke B, terus dan juga bisa ke C, karena hanya dengan epsilon dia bisa ke dirinya sendiri, terus ke B, terus ke C ini. Nah, seperti itu. Terus dengan inputnya, yang pertama kita ambil inputnya, ini 0 ya, yang pertama ya, kita ganti dulu 0. Nah, jadi ini 0. Kalau dengan input 0 itu A itu bisa ke A dia sendiri, terus kalau B itu dia tidak kemana-mana atau ke phi. Terus C itu kalau input 0, ini 1 ya. Nah, C itu input 0 juga ke phi. Terus phi kalau maaf sebentar. Nah, ini yang A itu jika menerima input ini epsilon bisa ke B ya. B ini kosong, jadi ini tidak ada, ini tidak ada. Jadi A ini kalau ini kalau dia inputnya 0, dia hanya bisa ke B. Nah, terus untuk yang B, terus dulu. Maksudnya untuk yang A yang inputnya 1. Buat dulu. Inputnya 1, A itu bisa ke A itu bisa dengan epsilon dia bisa ke A, bisa ke B, dan juga bisa ke C. Sama seperti tadi, kalau input 1 itu A itu bisa cuma bisa ke phi. Nah, terus ini tidak ada. Terus B itu bisa ke input 1 itu bisa ke C. Terus C itu input 1 itu bisa ke C. Terus C bisa ke, dengan epsilon dia bisa ke C. Terus ini C. Jadi ini C. Nah, terus yang B ini hapus dulu. Yang B itu yang 0, dia bisa ke B maupun bisa ke C dengan epsilon. Kalau dia 0 itu dia ke phi. Kalau 0 itu C itu ke phi juga. Jadi B ini kalau dia inputnya 0, ini phi. Terus yang 1, kita cari lagi untuk yang 1. 1 itu kalau B itu bisa ke C, C itu bisa ke C.
Terus C itu bisa ke C, itu bisa ke C dengan epsilon, jadi ini C. Terus yang C, tentunya yang C kita buat lagi seperti tadi. C itu jika menerima epsilon, dia hanya bisa ke C. C itu sendiri. Kalau 0 dulu, 0 itu ke phi. Terus ini nggak ada ya. Terus kalau dia 1, ini nggak ada. Terus ini yang 1 C, jadi C itu bisa ke C saja. Kalau 1 itu bisa ke C, bisa ke C tetap. Nah, jadi ini C. Nah, jadi NFA yang kita dapat itu kita gambar saja berdasarkan tabel ini. Ada A. Oh iya, sebelumnya kita tentukan dulu final state-nya. Final state itu jika ada suatu state yang bisa mencapai final state hanya dengan input ini epsilon. Nah, ini kan A dengan hanya input ini epsilon lagi, dia bisa mencapai C. Berarti A itu bisa kita katakan final state. Yang B juga dengan hanya menerima input epsilon, dia bisa ke final state. Ini final state juga, yang C sudah pasti final state. Jadi semuanya final state. Ini A final state, B juga final state, terus C juga final state. Terus A itu 0 itu ke B, 0. Terus 1 itu ke C. Sepertinya biar gampang, gambarnya seperti ini saja. Nah, ini untuk yang 0, untuk yang 1. Terus B itu kalau 0 itu tidak ada, terus kalau 1 itu ke C. 1. Terus C itu 0 itu tidak ada. Ini sini. Nah, 1 itu sini. Nah, jadi ini adalah NFA yang kita dapatkan untuk soal nomor 1 kuis. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjawab soal nomor 2. Yaitu reduksi DFA. Nah, reduksi dari DFA itu, nah kita akan mereduksi DFA ini. Ini soal nomor 2. Nah, saya akan menggunakan cara yang ada di YouTube, yang berdasarkan di YouTube. Nah, jadi yang pertama kita akan menentukan, kita buat dulu ini tabelnya dari inputnya, terus ada state-nya A, B, C, D, E. Nah, terus kita tentukan kalau A itu menerima input 0 itu dia ke B ya. Kalau 1 itu dia ke D. Kalau B itu menerima input 0 itu ke C, 1 itu ke E. Jadi C, E. Kalau C itu ke E dan juga ke B, berarti 0 nya itu ke B, ke 1 itu ke E ya. Nah, terus D ya, D ke C dan juga ke E, C ke E. Terus E itu ke dirinya sendiri, kedua-duanya. Nah, seperti ini. Udah benar, kita cek dulu. 0 itu ke C, B itu E, C, E, ya, udah benar. Terus kita menentukan ekuivalensinya. Yang pertama itu 0 equivalence. Nah, yang pertama kita buat dulu state, kita pisahkan dulu final state dan juga
initial set kalau untuk yang null equivalence. Nah, jadi initial set bukan initial state, maksudnya state biasa dan juga final state. Nah, ini ada A B C D, A B C D kan. Terus dan juga state E, ini final state-nya. Terus untuk satu equivalence kita bandingkan setiap state ini. Nah, dengan cara gini, state A dulu kita bandingkan dengan state B. Misalnya A dan B. Nah, A itu kalau saya ganti warna dulu. Nah, A itu jika menerima input 0 itu dia ke B, kalau B itu ke C. B dan C masih dalam satu himpunan. Nah, jadi ini kita bisa anggap ini masih sama. Nah, terus kita bandingkan lagi yang inputnya 1, dia tuh A itu ke D, akan tapi B itu ke E. D-nya ada di sini, akan tapi E-nya ada di sini. Nah, jadi A dan B itu tidak ekuivalen. Jadi kita pisahkan saja. Pisahkan. Ini B ya. Terus kita bandingkan A dan C. A dan C itu A itu B, 0 itu B, C itu B. Nah, sama nih. Terus akan tetapi ini sama seperti yang B tadi. Ini berbeda. Nah, akan tetapi kalau kita bandingkan dengan B, ini C, ini kita bandingkan dengan B, ini di dalam satu set C dan B-nya, dan juga ini E sama. Nah, jadi ini C itu equivalence-nya dengan B. Nah, gini. Terus yang D kita bandingkan dengan misalnya kita mau membandingkan dengan A dulu ya. A dulu. Karena A udah pasti berbeda, ini input satunya ada D, ada juga E. Nah, karena D dan E itu ada di set yang berbeda, jadi ini kita bandingkan dengan B atau C karena ini udah sama. Jadi kita perhatikan ini saja. Nah, ini sama nih, ada C juga. Nah, jadi D ini berarti masuk ke sini D. Nah, jadi A ini cuma sendiri, terus ada E. Terus selanjutnya kita bandingkan lagi dua equivalence ya. Nah, dua equivalence yang A ini sudah pasti sendiri. Terus B C D. Nah, B C D kita bandingkan B itu input 0 itu ke C. B dan C kita bandingkan dulu ya. Terus C itu input 0 itu ke B. Nah, masih di dalam satu set dan juga E ini sama, jadi masih sama. B dan juga C itu masih di dalam satu tempat. Nah, selanjutnya itu D, yang D dan juga kita bandingkan dengan B. Nah, ini udah pasti sama karena inputnya udah pasti sama nih. C E. Nah, jadi ini akan tetap seperti ini meskipun kita lanjutkan lagi. Jadi ini yang kita dapatkan untuk set akhir kita. Nah, jadi kita buat dulu untuk tabelnya. Saya gunakan warna yang lebih terang. Ini. Nah, tabelnya seperti ini. Pisahkan dulu. Nah, ini untuk input 0 juga input 1. Ini ada A, ada B C D, ini kita gabungkan menjadi satu B C D gitu. Terus ada E. Nah, A itu menerima input 0 itu dia ke B. Nah, B itu di dalam state ini jadi B C D ini. B C D. Terus input 1 itu ke D. Nah, ke sini juga ke B C D. Terus B C D itu B menerima input 0 itu ke C. Nah, ke C itu masuk ke sini juga. Terus kalau C itu ke B masuk ke sini juga. Terus D itu ke C masuk ke sini juga. Jadi tetap B C D. Kalau dia D1 ini dia ke E semua nih. Jadi dia ke E ini. Terus yang E tetap ke E kedua-duanya. Nah, jadi ini kita sudah dapat. Jadi tinggal kita gambar saja.
Jadi ada state A. Oh iya, sebelumnya kita tentukan dulu ini final state-nya. Udah pasti E ya, final state-nya. Terus ini A itu bisa ke BCD ya. BCD. Terus ke E. Nah, ini final state-nya. Terus kita bikin ini A ini kalau di ke BCD input 0 juga 1 kan. Terus BCD ini kalau input 0 dia ke dia sendiri. 0 ini 1. Terus kalau E tetap dia inputnya seperti ini. 0 1. Nah, jadi ini untuk soal yang nomor 2. Ini hasilnya untuk soal yang nomor 2. Terus selanjutnya kita jawab yang nomor 3 ya. Nah, ini mungkin saya inikan saja, terus saya tulis ulang ya. Seperti ini. Saya buat dulu. Nah, kita buat di samping saja Q0, Q1, Q2 ya. Ada Q0 di sini. Ada Q1, Q2. Q1, Q2. Terus ini, oh iya, ini final state-nya. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, setelah saya lihat tadi, ternyata ini ada kesalahan. Itu final state-nya itu ada di Q2 ya. Jadi kita buat saja Q2-nya final state. Nah, terus selanjutnya inputnya 0, 1 itu Q0 itu 0 1-nya ke ini. 0, 1-nya ke sini. Terus Q2 itu 0, 0 1. 0, ini 0,1. 0, 0,1, terus itu Q1-nya ini 0. Nah, ini soal yang nomor 3. Sebenarnya ini soal yang nomor 2. Ini soal yang nomor 3 tadi ya. Ini saya salah urutan. Jadi ini soal nomor 3, ini soal yang nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, jadi kita akan yang tadi kita mereduksi, yang ini kita ubah ke DFA ya. Ini NFA. Jadi kita buat tabelnya dulu untuk NFA-nya. NFA itu tabelnya kita buat seperti ini. Ada input 01, terus ada state-nya Q0, Q1, Q2 ya. Ini Q0 itu ke dirinya sendiri kalau input 0, ke Q2 kalau input 1. Q0, Q2. Terus ada Q2 kalau 0 itu ke Q0, kalau 0 itu ada 2 nih, Q0 sama Q1, terus 1 itu ke Q1 saja. Q0, Q1, ini Q1 saja. Q2 itu 0 itu ke dirinya sendiri ya. Maaf, ini sepertinya salah. Ini yang Q2, ini yang Q1 ya. Q1 itu ke Q1 itu sendiri. Nah, terus ada kalau 1 itu ini phi. Terus kita cara mereduksinya ke DFA. Kita buat juga tabel untuk DFA-nya. DFA itu input 0 juga 1. Nah, pertama kita Q0 dulu nih. Q0 itu ke Q0, ke Q2. Ini tidak ada yang berubah karena udah lengkap. Terus ini Q2 nya.
Q2 itu ke Q0 Q1. Nah, jadi ini kita gabungkan nih state-nya menjadi satu, berarti Q0 Q1. Terus berarti ada kita punya state baru namanya Q0 dan juga Q1. Terus untuk yang ini tetap Q1 ya. Terus ini Q0 Q1 dulu ya, kita buat Q0 Q1. Q0 Q1 itu Q0 Q1 kita unionkan nih dari 0 juga 1. Q0 Q1 nih. Union itu Q0 Q1 ini tetap Q0 Q1. Ini 1 Q2 dan juga phi itu Q2 ya. Terus ada terakhir itu Q1 ya. Q1 itu dia itu ke Q1 itu sendiri, terus ada dia ke phi. Ini kita buat state baru namanya Q3 aja ya, pengganti. Nah, seperti ini. Terus yang terakhir itu Q3 itu karena dia ini their state, kita buat ke dirinya sendiri. Q3 ke Q3. Ya, jadi kita tinggal gambar. Ini NFA nya kita hapus aja dulu. Kita buat DFA nya. DFA. Jadi Q0. Oh iya, tadi final state-nya ada di Q2 ya. Q2. Jadi yang ada Q2-nya kita jadiin final state. Jadi Q2. Karena cuman ini, jadi Q2-nya saja yang menjadi final state. Terus ada Q0, Q1. Terus ada Q2. Terus ada Q3 ya. Karena Q3 ini sebagai dead state-nya tadi. Ini final state. Oh, maaf. Nah, Q0 itu ke Q0. Saya hapus saja ini tulisannya biar tidak mengganggu. Ini Q0 0. Ini kalau Q1 itu ke Q2, input 1 itu ke Q2. Terus ada Q0 Q1 ini Q2 dulu deh, Q2 Q0 Q1 0. Terus Q1 untuk yang 1 ya. Nah, terus ini Q0 Q1 ini ke Q0 Q1 tetap ini 0. Terus ada Q2. Oke, Q2 jadi ini balik ini. Nah, terus Q1 nya mohon maaf, ini sepertinya ada yang kurang, Q1 nya kurang, ini kita buat ulang saja. Mungkin agar kita buat di matpy-evan aja ya, matpy-evan. Nah, jadi ini kita tadi sudah punya, tinggal gambar saja. Ada Q0, terus ada Q2, terus ada Q1, terus ada Q3, terus ada Q0 Q1. Nah, jadi ini Q0 itu kalau input 0 itu tetap Q3 nya sendiri ya. Terus kalau ini untuk 0 ya. Nah, 0. Terus ini ke Q2 itu input 1. Terus Q0 itu terus Q1 itu ke Q1 kalau input 0. Nah, terus Q3 kalau input 1 ya. Q3 nya tetap ke Q3 untuk 0 dan 1. Terus ada Q2 nih. Q2 itu ke Q0 Q1 kalau input 0. Terus ke Q1 kalau input 1 ya. Nah, terus Q1 itu maksudnya Q0 Q1 itu ke dirinya sendiri ya.
Kalau input 0 terus ke key 2 kalau input 1 ya. Uh, nah ini sudah jadi. Ini untuk soal yang nomor 3, yang konversi dari NFA ke DFA. Ini DFA yang kita dapatkan. Mohon maaf, sebelumnya saya lupa membuat final state-nya. Final state-nya itu ada di key 2 ya. Jangan ini lupa tadi. Saya lupa. Jadi begini saja. Nah, saya akan melanjutkan ke tugas 5. Baiklah, saya akan melanjutkan ke tugas 5 ya. Nama materinya itu minimalisasi DFA ya. Nah, kenapa kita perlu meminimalisasi DFA? Karena untuk mendapatkan DFA yang lebih efektif. Nah, lebih sedikit state tentunya akan lebih baik. Bukan lebih benar, akan tapi lebih efektif saja ya. Nah, terus di minimalisasi DFA itu ada kita itu akan menentukan ekivalensi ya nantinya. Misalkan ada state A dan juga state B. Cara menentukan ekivalensinya, kalau dia ini A itu diberi input suatu input gitu, kalau dia menuju final state, dan B juga diberikan suatu input, dia juga sama-sama menuju final state gitu. Nah, ini anggap aja inputnya X. Nah, ini artinya dia ekivalen. Nah, akan tapi kita juga bisa menentukannya dengan cara kalau A dan B-nya tidak menuju final state gitu. Tidak, gimana ya nulisnya? Ini tidak menuju final state, sama-sama tidak menuju final state, ini juga ekivalen. Nah, baiklah. Ekivalensi itu ada yang pertama itu jika panjang stringnya itu, anggap aja X itu sama dengan 0, itu A dan B ini kita sebut dengan zero equivalent atau null equivalent. Nah, kalau panjangnya itu 1, maka disebut 1 equivalent. Nah, kalau panjangnya 2 equivalent. Nah, kalau panjangnya misalnya n gitu nantinya, ini juga bakal n equivalent. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin langsung saja ke contohnya ya, biar lebih mudah. Contohnya itu misalnya nih, misalnya ada state itu state A sebagai initial state. Mungkin saya buat sebentar ya, mungkin saya buat di sini saja ya, di Matpy Evan. Nah, kita push dulu. Misalkan ada A, ini state A, terus ada state, kita pindahkan saja, state B, ada state C, terus ada state D, terus ada state E kan. Ada 5 state. Ini kita mau mereduksi agar state-nya tidak terlalu banyak. Jadi ini kita buat dulu input-inputnya. A ke B itu kita misalkan ini initial state-nya, ini kita buat ini 0, terus ada ini juga 0, ini 1 ke sini, ini sebentar, saya lihat dulu soalnya. Nah, ini 0 ke sini, 0 artinya ini 1 ke sini ya. Terus C itu E 1, terus ada ini 1 juga, ini 0 ke sini, 0,
0 0 1. Nah ini 1 0 0 1 1 1, ini 1 0 0 0 udah lengkap ya, 0 1. Nah sudah lengkap. Nah selanjutnya kita buat tabelnya. Nah untuk tabelnya sendiri untuk tabelnya kita buat seperti ini. Seperti tabel biasa ya, tabel TFA biasa, kita buat dulu 1 0 inputnya ada state-nya A B C D E. Terus ada ini A ini kalau ini kebalik biar lebih gampang, 01 aja ya, 01. A ini 0 itu B, ini C ya. Kalau B itu dirinya sendiri dan juga D ya. Terus C itu B dan juga C. Terus D itu BE ya. D ini B F. Ini ada yang salah, kebalik ini ya, ini terbalik sebetulnya. Ini nolnya itu yang kesini. Nah 0 ini 1 yang kesini. Tadi B itu ke D karena jadi gini. Terus D itu ke B. F salah 1 ya. Yang 0 tadi yang ke B. 1 ini yang ke E ya. Yang E itu BC. BC. Nah BC. Final state-nya ada di E. Nah selanjutnya kita menentukan equivalence ya. Tahap pertama itu zero equivalence. Zero equivalence itu kita hanya memisahkan state yang ya kita berdasarkan saja. Memisahkan state yang final dan juga state biasa. Jadi ini A, B, C, D. Nah, kita pisahkan saja dengan final state-nya. Terus kalau satu equivalence ini kita membandingkan setiap state-nya apakah dia equivalence menuju state yang di dalam set yang sama atau berbeda. Nah, kita bandingkan yang pertama itu kita bandingkan A sama B dulu misalnya. A dibandingkan dengan B. A itu ke B kalau input 0, B itu ke B kalau input 0. Nah, ini sama jadi tidak apa-apa. Terus kalau satu itu dia ke C dan juga D. AB itu 1 CD. CD itu masih di dalam state yang sama. Maksudnya di dalam set inilah, himpunan ini, dalam himpunan yang sama. Jadi kita bisa sebut mereka ini equivalence ya. Terus kita bandingkan dengan C lagi. A atau B bandingkan dengan C. B itu banding C itu ini sama ya, udah pasti sama karena B semua. Terus yang input satunya C. Nah, ini sama nih dengan set A ini, C dan juga C. Jadi ini udah pasti sama. Terus D-nya, untuk D-nya nih yang berbeda. Nah, ada E di sini nih. E itu ada di set yang ini. Jadi kita pisahkan untuk yang E ya. Maksudnya yang D. Nah, terus ini E. Terus selanjutnya kita to equivalent valence. To equivalence ini kita bandingkan yang ada di dalam set yang sama lagi, yang ada di satu equivalence ya. A B C ini A B B B A B A B C. Nah, ini berbeda nih. B B C D D. A dan B itu berbeda. Yang satu ada yang input 1 A itu di C, input B itu input 1 itu udah di D karena D ini sudah kita pisahkan tadi ya. Tadi A dan B ini berbeda jadinya. Terus B. Nah, kita bandingkan dengan C. C ini karena dia sama inputnya dengan A, udah pasti ini sama. Nah, seperti ini kita tinggal satu-satu saja. Nah, kita lanjutkan lagi ke 3 equivalence. Nah, A dan juga C. AC itu input 0 itu ke B, 1 ke C.
Ini juga B juga ke C, jadi udah pasti sama karena inputnya sama. Ini tetap, ini yang sendiri-sendiri sudah tidak bisa dibandingkan lagi, jadi sudah bisa kita tulis seperti ini. Nah, karena ini tidak berubah, artinya kita bisa menghentikan ini proses yang kita lakukan ini. Nah, ini tinggal kita buat saja ini tabelnya. Buat saja tabelnya ya. Ini kita gabungkan yang sama, kita gabungkan, yaitu ada, kita pisahkan dulu. Nah, input 0 juga 1. Terus ada AC. AC itu kalau 0 itu dia ke B ya. B. Kalau 1 itu ke C. Nah, kalau B itu, oh maaf, B. Oh iya, benar. B itu dia ke B. Terus ke D. Terus D itu dia ke B. Oh, ini C-nya sudah hilang ya. Jadi kita gabungkan dengan AC ya. Nah, di sini nih. Karena C itu sudah kita gabungkan dengan A, jadi ini juga kita gabungkan C-nya. D itu ke B, juga ke E. Terus E itu ke B, juga ke C ya. Seperti ini. Selanjutnya kita sudah dapat ini tabelnya, tinggal kita gambar saja ya. Kita gambar saja, kita duplikat saja yang ini, duplikat. Terus kita hapus tabelnya ini. Nah, seperti ini tabel yang ini. Terus ada AC, ada B, ada D, ada E. Nah, final state-nya kita ada di mana tadi? Ada di E ya. E-nya final state. Di E ini final state. Di AC itu ke B kalau input 0, AC itu ke AC ya kalau input 1. D itu ke BE. Ke B input 0, E itu input 1. Kalau B itu ke BD ya. B yang 0, D yang 0. Nah, 0. B itu yang 0, yang 1 itu yang D ya. Terus yang B itu tetap 0 ya. B 0, E itu ke B input 0, C itu ke, nah ini AC ya, jadi salah karena A sudah bergabung dengan C jadi AC jadinya. Ini kita pindahkan sini saja. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk 1. Di 1 E itu, nah seperti ini mungkin yang kita dapat dari reduksi DFA kita. Nah, ada lagi jika ada kasus yang lain, misalnya ada DFA yang ada state-nya tidak, misalnya ada state F gitu kan. State-nya tidak bisa dituju dari state manapun misalnya. Nah, kalau seperti ini kan dia tidak ada yang mengarah ke F kan. Jadi ini kita bisa langsung hapus saja. Nah, seperti itu. Kita langsung hapus saja, itu tidak apa-apa. Nah, sekian saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.